Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sekincau beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua LHP beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Jurutulis, Kaur, Kasih, Pemangku, dan sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak dari media yang saya hormati. Pertama, amin. Jadi Bapak Polsek yang saya hormati, dalam acara ini tentunya saya selaku PJ Pratin Pekon Kubuliku Jaya sangat mengharapkan perintah himbauannya kepada kami semua, khususnya para Pekon Kubuliku Jaya beserta masyarakat, bahwa pada saat ini kami sedang melaksanakan mungkin panen raya. Tentunya dalam hal ini kejadian kriminalitas tentunya meningkat. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan perintah, saran, himbauannya bagaimana caranya supaya kita bisa menekan kriminalitas di Pekon kami, khususnya umumnya di Kecamatan Batu Tulis. Kamtibmas yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di Pekon Kartika, dan yang saya hormati Bapak PJ Pratin beserta aparatur pemerintahan Pekon, dari Bapak Ibu Kasih, Bapak-bapak pemangku yang sempat hadir, dan alhamdulillah lengkap semua ini pada hari ini. Dan yang saya banggakan kepada anggota kami, anggota LHP yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan media yang terus memberikan informasi perkembangan Pekon Kubuliku Jaya. Yang saya hormati Bapak PJ Pratin Kubuliku Jaya, yang saya hormati Ketua LPH Kubuliku Jaya beserta anggota dan stafnya, yang saya hormati para perangkat Pekon Kubuliku Jaya, para kadus, RT, RW, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya banggakan. Perubahan demi perubahan berjalan, bukan rejim Orde Baru lagi. Sekarang zaman now, ya, kalau kata anak muda sekarang itu zaman now. Jadi zaman now ini harus masyarakat dengan polisi itu sinergi, berdekatan, berdampingan, bersahabat, bahu membahu, lindung melindungi, semua bekerja sama. Makanya sekarang ini ada Babin Kamtibmas di desa-desa supaya lebih akrab polisi dengan masyarakat. Kita langsung ke inti permasalahan. Nah, saat ini wilayah kita sedang panen raya, ya. Panen raya ini cukup menggiurkan mata-mata para pelaku. Yang perlu kita jaga itu semuanya, bukan ininya. Pohonnya harus kita jaga supaya hasilnya maksimal, pohon kopi ini. Karena saat ini karena harga kopi mahal, timbul yang kemarin gak nanam kopi pengen metik kopi orang. Untuk itu para kepala dusun, nah kepala dusun ini kan desa ini, Pekon ini ada berapa dusun? 7 kadus berarti. 7 kadus ini berapa tepat? Ada gang-gangnya, berarti jalan masing-masing ya. Apa satu jalur? Banyak jalur kan? Berarti 7 jalur kan? Inilah dengan adanya 7 jalur ini harus diamankan oleh kadus, ya. Dibuat kesepakatan, dibuatkan untuk jaga malam. Bila perlu dibuatkan portal untuk masuk ke dalam ini, dijaga bersama-sama. Nanti Pak Babinnya juga ikut di situ, ngontrol siapa yang jaga malam ini, ronda yang pada malam hari ini. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya buka 3 pertanyaan, ya, 3 pertanyaan. Silakan tanyakan
apa yang menjadi keluhannya, baik izin keramaian, silakan ditanyakan. Langsung saja Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ini yang pertama, pertanyaan saya yang pertama terkait dengan judi online Pak. Ingin saya tanyakan terkait judi online ini, apa sih Pak langkah dari khususnya pihak keamanan atau Kapolsek Sekincau dalam mengantisipasi terjadinya judi online ini semakin marak? Itu di tingkat PEKON. Yang kedua, terkait dengan keamanan Pak, karena kita sudah mulai musim panen kopi yang harganya juga melejit, tadi sudah disampaikan Bapak. Ini untuk penggunaan senapan angin ini apakah ada izinnya terkait kita beli itu atau tidak? Nah itu yang dibolehkan masyarakat kita membeli senapan angin itu yang speknya seperti apa Pak? Yang boleh beredar di masyarakat untuk khususnya di masyarakat untuk jaga hasil panen kopi tersebut. Ini banyak masyarakat yang ingin membeli senapan angin itu untuk jaga. Yang ketiga, ini harapan Pak, harapan dari masyarakat. Kalau ada kegiatan Pak, mungkin di tingkat PEKON atau tingkat kecamatan, boleh nggak sih Pak kalau misalnya ada pemutihan kendaraan pajak atau bayar pajak itu ada tempatnya di sana setiap kegiatan. Yang selanjutnya Pak, berkaitan dengan senapan angin juga, seandainya Pak, seandainya ini masyarakat kami sudah memiliki senapan angin, ketika mereka menangkap ya atau mengetahui hasil panennya dicuri orang pada tengah malam, tidak sengaja senapan angin itu digunakan untuk menembak sasaran pelaku itu dan pelaku itu meninggal, misal nih Pak, itu apa yang akan terjadi nanti kepada masyarakat kami? Tindakannya seperti apa Pak? Biar nanti apa yang kita bisa menyebarluaskan terkait dengan penggunaan senapan angin ini. Terus yang kelima, tadi benar yang Bapak sampaikan terkait dengan jalan yang di portal Pak, karena kita ini Kubu Wijaya lintas PEKON Pak. Ya ada PEKON Bahu masuk, Pagar Dewa, Campang 3, dari Giham juga masuk, Waspada juga masuk. Nah ini sudah kita antisipasi dari bapak-bapak pemangku, sudah melakukan ronda malam, sudah portal jalan sudah Pak. Ya alhamdulillah, yang efek juga sih Pak. Jadi orang mau masuk pada jam-jam malam tertentu juga mikir Pak, karena dia udah di portal, susah keluar kan gitu. Jadi terima kasih Pak, itu mungkin pertanyaan dan harapan dari saya selaku juru tulis Pak. Nanti jawaban dari Bapak akan kita sebarluaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat PEKON Kubu Wijaya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan judi online, ya. Ini saat ini kita memang rusaknya anak-anak kita saat ini dengan adanya handphone. Yang pertama, handphone ini HP Android ini bisa memicu terjadinya perjudian online. Karena di handphone ini mudah, tinggal kita download aplikasinya, perjudian muncul. Dan perjudian online ini sekarang ini bisa bisa menggunakan pulsa, ya, dengan pulsa, dan juga bisa dengan transfer uang. Nah ini yang merusak saat ini. Sebenarnya antisipasi kita saat ini, kita harus melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap anak kita. Sampaikan dengan masyarakat yang lain, mari kita sama-sama mengawasi anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah generasi bangsa. Senapan angin ini Pak, memang saat ini diperjualbelikan bebas, ya. Tapi sebenarnya ada aturannya juga, undang-undangnya Pak. Senjata api ini, dia tidak boleh dibawa keluar. Dan juga penggunaan senjata angin ini memang benar kata orang, senjata ini nggak ada masalah, tapi ini bermasalah kalau kena kepala. Jadi penggunaan senjata api angin ini
Kalau dibilang tidak ada undang-undangnya, ya tidak, pada saat tidak bermasalah. Tapi pada saat menggunakannya untuk menembak seseorang, maka akan bermasalah. Terkenalah pasal pembunuhan. Oh Pak, saya nangkap maling Pak, ini begini-begini. Betul Bapak nangkap maling. Tapi bukan namanya ini untuk membunuh. Ya. Kita ini ada aturan, undang-undang kita ini sudah jelas, tidak boleh main hakim sendiri. Ada urusannya. Kalau memang dia bermasalah, melanggar hukum, diserahkan dengan kepolisian yang memproses. Ini memang pemutihan ini Pak, ini keputusan daripada pemerintah provinsi, ya, disampaikan ke pemerintah kabupaten. Nah, kalau ada pemutihan, nah ini pemutihan ini pada saat pemutihan makanya segerakan bayar langsung pajaknya, jangan gak dibayar, ya. Mungkin nanti kalau memang ini bisalah kita sampaikan nanti pada orang Samsat pada saat pengajian, kalau ada ini perlu disampaikan masalah ini, bisa nanti, ya. Saya Joko Pak, dari Pemangku 4, Pemangku Sinarwangi. Langsung saja ini Pak, mengenai tadi peraturan yang dilakukan untuk pengendara motor nih Pak. Nah, ini minta kebijakan lah Pak untuk anak sekolah itu yang belum saatnya bawa motor tapi sekolahnya jauh. Jadi itu gimana Pak dari bapaknya untuk masalah anak sekolah itu? Terus mengenai keamanan ini Pak, ini ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Baru awal musim ini kan udah kayak gini situasinya Pak. Yang dikhawatirkan sama masyarakat kebanyakan itu pasca panen. Pasca panen itu jangan-jangan garong yang masuk. Nah itu yang ditakutin sama masyarakat di Pemangku 4 khususnya, mungkin semua masyarakat samalah seperti itu Pak. Jadi antisipasinya kita harus gimana? Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Saya Dio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepentingan, ada kepentingan di hukum itu. Tapi di sini hukum itu kepentingannya kenapa didirikan? Untuk kepentingan kita semua. Nah, kalau ada kebijaksanaan itu, makanya saya bilang tadi, awasilah anak-anakmu, karena itu titipan Tuhan, titipan Allah. Kenapa harus diawasi? Karena kita sudah banyak duit tadi kan, hasil panen, anak dibelikan motor. Sebenarnya tujuannya sudah jelas, anak-anak itu tidak boleh bawa kendaraan, tapi ini dipaksakan. Kalau kebijaksanaan nggak ada kebijaksanaan yang melebihin kita sendiri, tergantung hati nurani. Kalau itu untuk antisipasi para pelaku yang besar Pak. Kalau pelaku yang kecil kan dia balik kebun biasanya jalan kaki atau pakai motor. Kalau di portal ini Pak, minimal kita menghambat pelaku yang berjumlah misalnya 4 orang, 5 orang. Minimal dia kan sayang dengan mobilnya kalau dia nomor portal itu. Nah itulah kita jaga sama-sama kampung kita ini nih, supaya Kubu Liku Jaya ini aman dari para pelaku yang masuk dari luar. Ya, bersama dengan Babin Kamtipmas dan Babinsa, tolong nanti semuanya laksanakan patroli, komunikasi dengan para pelaku ronda. Ya. Mengenai portal jalan, begini Pak, jalan saya depan ini Pak, terus terang belum kami portal. Karena kenapa Pak? Ya karena masyarakat ini tetap menjalankan roda, tetapi Pak, masyarakat ini kan ngumpul ke rumah-rumah, tetapi kebunnya ini kan jauh-jauh Pak. Mereka ini beranggapan bahwasanya begini, daripada kita cuma menjaga di lingkungan, menjaga kopi masing-masing. Karena mereka kan kebunnya jauh-jauh, positif mau minum di kebun masing-masing kan seperti itu Pak. Maka dari itu saya selaku Pak Pemangku belum melaksanakan portal jalan. Karena kenapa Pak? Suatu saat pastilah akan kejadian ada orang sakit ataupun kayak mana kan. Karena sekarang pelaku kejahatan itu bermacam-macam cara. Saya takutnya kenapa Pak? Suaminya di situ dikasih nomor HP seseorang gitu kan Pak, terutama nomor HP saya. Suaminya dia telepon tengah malam, positif kan saya bangun akan membuka portal tersebut.
Nah, seumpamanya seandainya Pak ini ada yang diminta jangan seperti itu. Kalau saya semua ditodong sama orang, nah itu yang berat Pak. Makanya saya masih takut. Maka dari itu saya ingin dari pihak kepolisian ini kayak mana solusinya seperti Harus dijaga, bukan ditinggal pulang. Tidak ada portal ditinggal pulang, ya, karena akan merepotkan tetangga yang lain. Benar, kalau ada yang sakit gimana? Orang yang buru-buru kayak mana? Orang tetangga sana, masyarakat sana yang buru-buru kayak mana? Makanya setiap pos ronda itu masang portal, itulah tujuannya untuk menghalangi perbuatan yang orang-orang luar. Itu gunanya portal itu. Tapi kalau portalnya kuponnya jauh sana, orangnya gak ada yang jaga, ya buat apa? Gak ada gunanya portal. Ya, portal itu untuk mengamankan pelaku yang mau keluar. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin jawaban yang kurang pas saya juga mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.